Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat sekali ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Rosa meminta ketua kelasnya terlebih dahulu untuk memimpin doa bersama. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Rosa cek dulu. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Sudah duduk sesuai dengan tempat duduknya? Sudah. Kalau sudah, Bu Rosa panggil namanya satu persatu. Adinda Vika Zahratul Sita, Anggun Deswita Putri, Dela Aulia Putri, Diajeng Dwi Rahmawati, Dwi Setyaningrum, Vista Putri Kirana, Isbatul Karima, Lina Hoirunisa, Lintang Mula Prajamukti, Nadia Oktarina Dwi, Novi Ainur Mustadila, Putri Ramadhani, Saika Walina, Safira Citra Ramadhani, Siva Aulia Firdaus, Silvi Narsa Putri, Siti Nurul Aini, Siva Aulia Asroya, Tia Rahmawati, Yulfa Umi Hoirunisa. Alhamdulillah berangkat semua. Sebelum kita pembelajaran dimulai dan kita melanjutkan materi berikutnya, Bu Rosa ingin melakukan pemanasan terlebih dahulu, biar kamu nanti fokus terhadap materi ini. Sudah siap? Sudah. Bu Rosa kasih petunjuk dulu. Kalau Bu Rosa bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Bu Rosa bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali. Kanan, kiri. Kalau Bu Rosa bilang tepuk tiga, kalian tepuk satu, dua, tiga. Paham? Terus kalau kita tepuk empat, dua kali kanan, dua kali kiri. Prok, 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 prok. Kalau tepuk lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Paham? Kita coba dulu ya. Apakah kalian fokus? Fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Fokus semua. Satu lagi. Tepuk dua kali. Tepuk empat dua kali. Nah, nggak fokus semua ini. Satu lagi, tepuk tiga dua kali. Oke, sudah fokus ya? Sudah merasakan pemanasannya? Apalagi? Cukup? Cukup, oke. Karena kita sudah ice breaking, semoga ini menambah antusias kalian untuk belajar. Selanjutnya, Bu Rosa akan mengulas kembali materi di minggu lalu. Masih ingatkah kemarin kita membahas apa saja? Masih.
Masih semua? Masih. Rekodnya masih ada? Masih tersimpan di memori otak? Masih. Coba Bu Rosa minta satu orang saja untuk menjelaskan secara singkat materi di minggu lalu. Boleh? Minggu lalu kita mempelajari strategi pemanasan 4P, yaitu produk dan price. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan price, harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Ya, kemarin kita memang sudah belajar terkait dasar-dasar pemasaran. Nah, pengertian pemasaran sendiri adalah kita memperkenalkan produk kita mulai dari menciptakan, mendesain, terus menentukan harga, terus kita menentukan target pasarnya, terus kita menentukan bagaimana cara kita menjual sampai ke tangan pembeli. Nah, setelah itu ada konsep atau strategi pemasarannya, yaitu 4P. Yang kalian pelajari di pertemuan pertama, P1 adalah produk, P2 price, P3 place, P4 promotion. Nah, inilah yang telah kita pelajari, ada 4P-nya, produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, sudah kalian tentukan di minggu lalu? Sudah. Terus di produk ini kita akan kita akan menciptakan dulu barangnya, terus nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Produk di sini tidak hanya harus barang. Selain barang berarti apa? Jasa. Jadi bisa produknya, bisa barang, alat, dan bahkan jasa. Terus yang kedua ada price, harganya. Kita harus menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pembeli yang nantinya akan membeli produk kita. Ketika kita menentukan harga, itu harus mempertimbangkan dulu biaya produksi. Kamu menciptakan makanan terbaru, kekinian. Kamu harus tahu dulu bahannya apa, harganya berapa, yang nantinya akan menjadi biaya produksi. Terus ada harga pesaing. Dilihat dulu, kalau produkmu itu sama nggak dengan yang lainnya. Kalau sama, kita tentukan dulu harganya di sana berapa, di sini berapa, dan nanti kita menentukan harganya berapa. Jangan sampai kemahalan atau kemurahan. Kita cari yang pasnya saja. Terus, nah, di sini Bu Rosa punya pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, minggu lalu kita sudah menentukan kelompok, lalu kalian menciptakan? Sudah menentukan kelompok? Sudah. Lalu kalian sudah menciptakan produk? Sudah. Sudah menentukan harganya? Sudah. Dari keempat ini, Bu Rosa mau milih kelompok cap-cip-cup dulu, Bang. Kelompok 4. Kalian menciptakan produk apa? Produk dari kelompok kita adalah es tawar yang harganya mulai dari 10.000. Produk kelompok 4 adalah es teler. Harganya 10.000. Nah, di sini kalian sudah menciptakan produk atau jasa yang harganya sudah pas. Kemudian, menurut kalian, di mana tempat yang cocok untuk menjual produk kalian? Di mana? Kelompok 4? Tempat yang ramai yang bisa dilalui banyak orang. Tempat yang ramai yang dilalui banyak orang. Berarti tempatnya strategis. Nah, kenapa lokasi tersebut cocok untuk pembeli? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa banyak dilewati orang. Dan itu alun-alun adalah tempat keramaian. Lalu, jika sudah ada tempatnya, bagaimana cara kalian memperkenalkan produknya ke para pembeli? Promosi. Nah, promosi itu wajib enggak? Wajib. Karena kita untuk memperkenalkan produk kita. Nah, promosi
promosi apa yang sering kalian lihat? Di mana promosinya? Media sosial. Contohnya? TikTok, terus Instagram, terus WA, terus Shopee Food, Grab Food, Gojek, dan yang lainnya. Bahkan kalau produkmu dikemas, bisa digunakan untuk sebulan ke depan atau punya expired yang lama, bisa kalian promosikan di marketplace. Marketplace itu contohnya apa? Shopee, Tokopedia, nah kayak gitu ya. Nah, berarti ini sudah terjawab semua. Nah, di tujuan inilah pembelajaran hari ini, kita akan menentukan produk yang sudah kalian ciptakan, sudah kalian tentukan harganya. Sekarang kalian tentukan untuk tempatnya. Kita harus menerapkan 4 konsep pemasaran secara keseluruhan. Nah, di sini kalian akan menentukan produk kalian tuh harus dijual di tempat yang mana sih yang menurut kalian itu mudah dijangkau. Kalau kelompok 4 tadi pinginnya di alun-alun. Kalau kelompok 1 Kita promosinya itu lewat media sosial, contohnya seperti WhatsApp, Instagram, juga bisa juga bisa lewat TikTok. Oke. Berarti tetap memanfaatkan digitalisasi ya. Terus yang berikutnya kita akan menggunakan P4 terakhir adalah promotion atau promosi. Dari poster ini pernah lihat? Pernah. Ini poster menjual makanan beserta minuman dengan harga yang terjangkau. Murah enggak? Murah. Apalagi tertulis paket pelajar. Kalau paket pelajar, dia harus memberikan kartu identitasnya. Apa kartu identitasnya? Kartu pelajar. Baik. Nah, di sini kalian sudah menganalisisnya, ternyata promosi itu penting ya. Apalagi diterapkan harganya, paketnya, bahkan gambar aslinya harus. Nah, promosi ini adalah cara memperkenalkan produk kalian kepada pembeli dan akan meyakinkan ini tuh butuh enggak sih buat saya, kayak gitu. Terus contohnya, kita bisa menggunakan iklan di TV. Terus ada media sosial, poster, pamflet. Ya. Terus setelah kita mempelajari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerapkan 2P yang tersisa ini? Sudah? Sudah? Kok suaranya hilang? Kok sedikit sekali orangnya? Tepuk 1, tepuk 5. Nah, Vista orang fokus, Vista. Baik, terus kita akan melihat beberapa contoh. Sebelum kita melihat beberapa contoh, inilah pentingnya suatu pemasaran. Dia akan memperkenalkan produk. Tadi kita menunjukkan promosinya, terus meningkatkan penjualan. Kita bisa lihat dari kualitas, desain, keunikannya, terus membangun brand. Kita naikkan juga kualitasnya, nanti akan terlihat nama produk kita. Terus memahami pelanggan, butuhnya apa sih? Kalau orang di alun-alun Kendal tuh biasanya santai-santai. Ya kan? Pasti dia butuh suatu makanan atau minuman. Barang juga boleh? Boleh? Kalau kalian lihat di alun-alun Kendal, barang apa yang dijual di sana? Baju. Tuh. Ada lagi? Sandal. Terus penjual kaos kaki. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pemasarannya. Nah, di sini Bu Rosa punya satu contoh iklan. Kalian perhatikan. Pakaian kotor numpuk bikin frustasi. Tenang, ada Roti Laundry. Dengan harga terjangkau, pakaianmu jadi bersih, rapi, dan wangi dengan cepat.
Gak punya waktu, jangan khawatir. Kami siap antar jemput ke lokasi loh. Gak usah pusing, langsung hubungi kami sekarang. Nah, produknya apa? Laundry, barang atau jasa? Jasa. Terus di iklan ini dia menjelaskan harganya? Tidak? Benar tidak? Tidak? Coba kita lihat, dengarkan baik-baik. Pakaian kotor numpuk bikin frustrasi. Tenang, kan ada untuk laundry. Dengan harga terjangkau, pakaianmu jadi bersih, rapi, dan wangi dengan cepat. Gak punya waktu, jangan khawatir. Kami siap antar jemput ke lokasi loh. Gak usah pusing, langsung hubungi kami sekarang. Ada harganya? Apa harganya? Coba. Acung dulu. Apa harganya? Terjangkau. Harganya di iklan ini dia mengucapkan bahwa harga laundrynya terjangkau. Kemudian flashnya, tempatnya ditunjukkan apa tidak? Tidak. Tidak apa ya? Tidak. Kenapa? Nggak ada tempatnya. Dia tidak menyertakan alamat. Terus promosinya bagaimana? Gini itu apa? Apa Mbak Vista? Bagus. Bagus. Promosinya bagus. Menarik? Menarik. Apalagi dengan gambar-gambarnya dia menyatakan bahwa benar-benar laundry. Ada gambar mesin cucinya. Terus dia juga menyatakan bahwa bisa diantar jemput kemana saja. Terus satu lagi. Nah, suka ngopi? Suka. Sekali apa biasa aja? Suka sekali. Nah, ini adalah suatu iklan kopi. Apakah sudah menerapkan 4P-nya? Coba dianalisis dulu per kelompokmu. Didiskusikan dulu, apakah sudah menerapkan semua dan bagian manakah yang termasuk produk, price, flash, dan promosi. Ada alamatnya. Ada harganya. Soalnya gratis. Sudah? Sudah dianalisis? Bu Rosa mau tanya satu persatu per kelompok. Acak ya. Mbak Anggun. Ini iklan ini produknya apa? Kopi. Kopi. Kopi susu. Kopi susu. Berarti ini adalah barang. Bukan jasa ya? Terus siapa ini? Mbak Dila. Price-nya berapa Mbak Dila? 44. 44. Itu harga persatuannya apa semuanya? Semuanya. Berarti ini ada promosinya? Ada. Promosinya apa? Beli 2 gratis 1. Nah, berarti itu adalah termasuk harga paket. Kalau kamu beli 2 gratis 1, itu tandanya harganya 44.000. Lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah. Karena biasanya kita nggak dapat nih 44.000 dapat 3. Ya, terus Mbak Isbatul. Price-nya apa Mbak Isbatul? Hasilnya itu udah tujuannya Di mana? Lebih keras lagi Mbak Is? Boleh dibantu sama kelompok yang lain atau anggota yang lain? Jalan Merdeka nomor 49 Bandung, Jawa Barat. Di Jalan Merdeka nomor 49 Bandung, Jawa Barat. Berarti ini sudah ditunjukkan ya ada lokasinya. Sudah. Terus promosinya bagaimana Mbak Lintang? Jangan ngantuk ya Mbak Lintang. Bagaimana?
Promosinya apa promosinya? GoFood sama Shopee Food. GoFood sama Shopee Food. Nah, dia juga memanfaatkan untuk GoFood, Shopee Food, dan drive-thru. Selain dari akses caranya kita beli, tampilannya gimana? Baik. Menarik? Pas tidak sama gambar kopinya dengan warna-warna yang dia pilih? Pas. Nah, ini sangat jelas sekali produknya. 4P diterapkan dengan baik. Dia sudah menjelaskan nama kopinya terlihat jelas. Namanya apa? Tentang kopi. Terus dia juga menjelaskan harganya di sini. Dan dia juga menyebutkan ini adalah kopi susu gula aren. Terus dia memberikan alamatnya detail sekali. Terus ada websitenya. Nah, ini juga dimasukkan ke alamat boleh, promotion juga boleh. Terus caranya kita untuk pesen. Terus ini ada durasi. Durasi apa ini? Waktu. Dikasih ketentuan atau batasnya. Nah, terus boleh dibeli secara langsung atau take away. Take away apa? Dibungkus, dibawa pulang. Nah, sampai sini menurut Bu Rosa kalian sudah paham, ya. Terus Bu Rosa punya tugas praktek untuk kalian. Sebelum Bu Rosa bagi lembar kerja per kelompok, Bu Rosa akan menjelaskan terlebih dahulu caranya kamu mengerjakan ini. Diskusikan dalam kelompokmu. Bisa terdiri dari 5 sampai 6 orang. Terus gunakan data produk dan price yang sudah kalian tentukan di pertemuan kedua. Terus lakukanlah analisis bagaimana menentukan price dan promotion. Dibagi tugas dengan kelompok boleh. Misal nanti Mbak Firdaus dia sebagai editor, Mbak Lintangnya sebagai penulis laporan, yang 2 orang ini nanti bagian presentasi, terus Mbak Putri nanti bisa di bagian promosi, itu boleh dibagi-bagi dengan kelompok anggotamu. Terus kalian bisa gunakan, buatlah promosi produk ini menggunakan aplikasi editing, bisa video, gambar, atau yang lain sebagainya. Ya, terus nanti kalau sudah selesai, kalian kirimkan hasilnya, scan barcode yang ada di depan. Sebelum di-scan, ganti dulu nama filenya. Nama kelompok, kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, lalu produkmu namanya apa. Dan yang terakhir, presentasikan secara singkat di depan teman-teman. Paham? Sudah menentukan semua produk dan harganya kan? Sudah. Kalau sudah, Bu Rosa akan membagi lembar kerja kalian masing-masing. Nanti diisi identitasnya dengan lengkap, ada kelompok keberapa, nama anggota, dan ini kelompok berapa? 3. Dan ada kelasnya. Diperhatikan dulu. Silahkan boleh buka HP, boleh. Silakan kalau kalian mau mulai mengedit, menambahkan. Ini namanya nanti adalah draft iklan. Kita bikin rencananya dulu untuk prakteknya, atau kamu nanti mau praktek dibuat video, film pendek atau lain sebagainya. Boleh kalian kerjakan rancangannya dulu, nanti dikerjakan di pertemuan berikutnya atau dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sudah diisi dulu identitasnya. Yuk, yang bagian menulis. Bagian menulis ditulis dulu. Yang tulisannya yang bagus ya. Ini produknya apa? Jasa bimbel privat. Jasa bimbel privat. Berarti jasa ya. Harganya sudah direncanakan? Untuk harganya itu mungkin dihitungnya per bulan. Kalau per bulan itu kira-kira 250 ribuan. 250 ribuan. Kalau kita kasih waktu
3 hari, yang daftarnya lebih cepat akan dapat diskon 50%. Oh, berarti kayak ada gelombangnya ya. 1, 2, semakin cepat kamu daftar, diskonnya dapat 50%. Tapi kalau daftarnya terakhir, nggak dapat. Bagus. Terus ini kelompok 2. Produknya apa? Seblak. Suka nyeblak ya? Iya. Apa ini nama grupnya Seblak Squad? Enggak lah. Enggak lah. Terus untuk harganya? 10.000. 10.000, murah sekali. Gadget pelajar. Pas berarti ya? Iya. Sudah ditulis identitasnya? Sudah. Sudah. Silakan didiskusikan kelompokmu. Ini untuk apa, Bu? Ini diisi nama produkmu apa? Seblak, ada nama tambahnya enggak? Seblak Bang siapa? Apa seblak Ibu siapa? Atau seblak Sultan? Apa? Sebelah hot jeletot. Hot jeletot. Berarti pedes banget ya. Iya. Terus target pasarnya ditentukan, itu seblakmu nanti akan dipasarkan di orangnya siapa aja. Bapak-bapak nyeblak. Anak muda. Ya, Bu Guru boleh. Terus untuk harga jualnya nanti dimasukkan, ditulis ya. Ini dimasukkan aja, kalau memang pelajar ya ditulis pelajar, masyarakat ya masyarakat. 2 boleh tulis pelajar, masyarakat dan sebagainya juga. Ya. Ya. Ini kelompok 3, ada yang bingung? Sudah diisi identitasnya? Sudah. Terus yang ini sudah dibaca petunjuk pengerjaannya? Bacalah perintah dengan seksama. Nanti kalian disuruh membuat draft iklan. Bisa pakai poster, pamflet, atau video singkat. Nah, nanti biasanya kalau ngedit kayak gitu pakai apa? Pakai Canva boleh. Terus nanti kalau sudah dimasukkan, sudah punya nama produknya? Sudah. Apa? Dimsum. Dimsum Mentai. mentai. Ada tambahan lagi mereknya? Mentai itu sih. Dimsum mentai Ibu Siti. Ini yang bikin berarti bukan kamu. Apa ada yang namanya Ibu Siti? Ibunya. Boleh. Nanti dimasukkan aja. Berarti namanya Dimsum mentai Ibu Siti. Nah, untuk target pasarnya kamu mau dijualkan kemana? Ke pelajar, mahasiswa, anak muda usia 15 sampai 30 tahun, sama pencinta makanan pedas gurih. Pedas gurih. Boleh ditulis lagi ya. Nanti di bawahnya baru harganya nanti disertakan. Harganya berapa ini? Murah sekali. Nanti kalau jadi produknya berusaha order. Iya, Bu, tunggu. Oke. Ini produknya tadi Esteller ya? Sudah ditulis Esteller? Esteller creamy. Terus target pasarnya pelajar dan masyarakat. Harga jualnya standar ya, berarti tidak mahal, tidak murah, pas. Kalau sudah ditentukan produknya, nah kalian akan membuat hasil karyanya. Mau rencananya bikin poster, pamflet, video singkat, atau apa ini? Poster. Sudah pernah membuat poster sebelumnya? Sudah. Aplikasi yang digunakan apa? Canva. Sudah punya akunnya? Boleh dibuka, boleh mulai diedit, didiskusikan bersama, meh warna apa, terus gambarnya seperti apa, ya. Coba dibuka Canva-nya dulu. Punya kuota kan? Kalau nggak punya, tethering ini kan berempat punya semua ini ya. Udah tethering. Jangan lupa dikirim scan. Bisa scan sih? Bisa. Bisa. Anak sekarang nggak bisa scan, lucu. Ada yang bingung lagi terkait pengisiannya? Terus ada tambahan untuk di LKPD yang paling bawah itu kan tabel ya. Perhatikan dulu. Untuk LKPD yang paling terakhir lembar kerja kalian itu ada tabel
nanti akan menilai sesama kelompok ketika dia presentasi. Paham? Diperhatikan dulu, itu ada skala penilainya, skor 1 sampai 4. Kamu menentukan temanmu presentasi itu dapat nilai berapa. Produknya bagus enggak? Ya. Sesuai dengan kejujuran kelompok. Jangan atas pendapat pribadi. Gimana? Bingung terkait posternya? Ini jadinya bikin apa? Video singkat? Nanti kita ada gambarnya dulu, baru kita ada klik video singkatnya. Oh, berarti nanti dibikin gerak gitu ya? Nanti promosinya pakai apa? Media sosial? Pakai media sosial, boleh. Ini sudah dibikin? Sudah? Tinggal sedikit. Oke, nanti diperhatikan ada 4 P. Ya, di link-link ada produknya, nama produknya yang jelas, harganya, sudah tertera harganya. Berarti tinggal nambahkan tempatnya, targetnya ditentukan mau siapa. Promosinya nanti ditambahkan kalau ada Instagram, Facebook, atau TikTok boleh ditambah. Ya. Ini yang nulis siapa? Mbak Lina. Yang nulis Mbak Lina, yang editing Mbak Isbatu. Terus yang 3 ini presentasi. Berarti dibagi secara rata ya. Gimana? Masih bingung? Mana Canva-nya? Ini pakai Canva apa pakai Subcut? Canva. Rata-rata pakai Canva ya. Mudah ya. Tapi kalau bikin video yang rame di Subcut. Ini yang editing siapa? Siva Aulia Firdaus. Kalau Lintang? Menulis. Menulis apa? Kelompok. Terus kamu? Ini bertiga nanti presentasi bareng-bareng di depan. Gimana? Estelernya sampai mana? Coba dibuka dulu, jangan diumpetin. Kalau Bu Rosa kesini jangan diumpetin. Ini sudah dibagi pembagian tugasnya? Tambahkan gambarnya yang lebih menarik ya. Jangan lupa penerapan 4T. Diedit secara bersama, terus didiskusikan juga. Kalau harga 10.000, 18.000 itu sesuai apa? Ya. Ini yang presentasi nanti siapa? Belum tahu? Belum dibagi? Belum. Tapi yang edit? Yang edit siapa? Dwi. Terus ini bertiga ngapain? Oke. Jawab apa? Tanya. Berarti yang pinter-pinter yang ini. Amin ya. Oke, lanjutkan. Gimana ibu-ibu? Apanya? Harga sebelahnya? Ya. Hampir satu lagi haji. Oh, no-nya cukup 3 aja. Ini margin error ini. Ya kan habis jualan kita mau langsung naik haji. Marketing Bu. Iya Bu. 10 juta. Sudah beli bisa dapat foto sama Nadia. Oh, influencernya. Iya, tahu kayak itu. Katanya ini saya nggak terkait kamu Nadia. Mami Nadia. Namanya. Nggak jadi hot celetot. Ini ada
Binti Mami Nadia. Sebelah kete mami aja. Boleh. No, jangan. Enggak. Sudah? Mana desainnya? Kok dimatikan? Jangan dimatikan. Ini sudah dibagi kelompok. Yang edit siapa? Sudah. Mana lihat? Ini dibenerkan ya? Oh, ada lagunya. Iya, ini video, Bu. Video singkat. Dirapikan dulu, masih banyak waktunya, jangan buru-buru. Oh, ada maminya ya, memang. Itunya dari siapa? Saya. Dari kamu. Semua bareng-bareng. Yang edit tapi kamu. Iya. Terus yang bagian menulis LKPD? Mami Nadia. Ya dipegang LKPD-nya, jangan dibuang. Terus yang 3 ini nanti pembagiannya apa? Presentasi. Nanti kalau promosiin ini kan ada tagline-nya ndak? Ini tagline-nya apa? Buatnya bikin lidah bergoyang. Nah, nanti ketika menyebutkan hotnya lebih, hotnya bikin lidah bergoyang, dipraktekkan. Sambil goyang-goyang juga Bu. Kan namanya promosi. Ya kan Mami? Boleh, bagus Kak, bagus. Kalau ada yang bingung atau kesulitan, boleh ditanyakan, disampaikan ke Bu Rosa. Jangan diam saja ya. Nanti kalau kamu diam tersesat. Ini kelompok 2 ya? Ini 1, 2, 3 belakang, 4 pojok. Gimana? Ada kebingungan? Coba lihat Mbak Isbat tuh. Kamu kalau bikin sendiri, nanti kelompoknya dilihatin ya, ini sesuai ndak? Menurutmu ada komplain apa ndak? Menurut kalian warnanya sudah cocok apa belum? Sudah. Ini tempatnya di mana? Untuk yang harganya secara langsung di posternya, kita kasih langsung promosinya diskon 50%. Nanti kita jelaskan secara rinci isiannya. Oh gitu. Gak apa-apa, boleh. Terus ini mapelnya apa aja? Mapelnya itu ada seni budaya, bahasa Inggris, dan juga IPA IPS. Bisa disingkat juga sebagai IPAS. Oh IPAS. Boleh. Kalau menurut kelompok ini gimana hasilnya? Ada yang diperbaiki? Tidak. Nanti bisa ditambahkan alamatnya lebih detail ya.
alamatnya, terus promosinya kalau ada Instagram ada. Nah, terus promosi yang lainnya Facebook biasa. Nanti berarti ini di publish, di posting aja ya, bikin caption enggak? Nah, harus, kalau kalian publish harus dibikin caption yang menarik. Selamat datang di bimbel apa nih, bimbel privat bla 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 gitu kan, kita punya penawaran bagus gitu ya. Bagus, sudah bagus. Ini kelompok 3 sudah bagaimana? Kalau menurut Bu Rosa bagus. Kalau menurut kelompok, kan ini tugasnya bersama-sama. Gimana? Ada yang kurang apa? Dimsumnya kurang jelas? Mungkin sudah jelas? Kurang gede? Boleh. Nah, tuh benar. Harus ada komunikasi. Ya. Kalau yang bikin satu orang, kalian harus memberikan ide tambahan. Ini tinggal penyelesaian aja. Ini sudah. Mana lihat estelernya? Kayaknya enak ini. Tapi kalau benar-benar bikin produknya, Bu Rosa di endorse ya. Influencer pertama. Ada original Bu, sama Ya. es krim. Original sama es krim. Ya, original 10.000. Es krim itu 15.000. Terus? Ada tambah topping itu di atas. Ah, Terus ada durian. ada duriannya. Nah, kalau harga duriannya berapa itu? 18.000. Boleh. Masuk. Akal enggak? Masih logis harga segitu? Apa mau dimahalkan lagi? Enggak. Duriannya itu mahal, Bu. Kita kasih harga 25 aja gitu. Sedikit aja di atasnya. Ya boleh, enggak apa-apa. Coba lihat, sudah didiskusikan dengan kelompok? Ada tambahan? Enggak? Beres ya? Cukup? LKPD sudah selesai? Sudah. Terima kasih, bagus kerjasamanya. Ini kelompok mami-mami sebelah. Oh, anak-anaknya. Nah, ini untuk kedai mami sebelah. Desainnya ada komentar enggak? Dari teman-teman, dari satu kelompokmu. Yang bikin kan Vista ini sebelahnya kurang gambar, harusnya ada fotoku kayak gitu. Enggak ada. Cukup aja. Boleh diperlihatkan? Apa? Bingung kenapa Mbak Dile? Ngajaknya Mbak Bu Rosa? Boleh. Nanti ya. Apa Bu Rosa dibikinkan sebelahnya aja? Ya kan yang buat mami. Nanti pelanggan pertamanya Bu Rosa. 100.000 mahal sekali. Sudah diupload? Di scan barcode, jangan lupa. Nanti kalau presentasi nggak terlihat hasilnya, Bu Rosa nggak mau nunjukin di sana nanti nggak terkenal mami sebelahnya. Nah, ada rencana nantinya untuk review vlogger nggak? Kan biasanya kalau makanan itu promosinya lebih mengundang view vloggernya, nanti di review atau nanti dipanggil. Mungkin temenmu satu kelas ini ada yang followersnya banyak. Ternyata ini artisnya. Boleh. Boleh. Sebentar lagi kita akan presentasi untuk desain produk draft iklannya itu. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-scan untuk di-upload ke Google Drive. Diingat-ingat kita harus masuk dulu pakai email masing-masing ya. Itu yang kelompok 3, jangan lupa. Sudah bagus. Editan dimsumnya sudah diperbaiki? Sudah. Nah, ini jangan lupa ya. Kalau yang bagian video-video tadi segera di-upload karena nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Boleh di-scan, boleh langsung aja. Kameranya diaktifkan. Bu Rosa tak minggir dulu, nanti ke-scan wajah Bu Rosa.
Sudah? Ya mau maju lagi boleh. Apa mau di laptopnya Bu Rosa juga boleh. Ini di sini juga ada kan? Apa kurang besar? Tidak apa-apa ya apa? Ini segini kelihatan enggak di HP? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan maju ya. Gimana Mbak Asraya? Sudah tergiur dengan es teler yang dibuat? Sudah. Tergiur. Kurang apa? Masa duranya sajri? Duriannya berapa sendok? 2 sendok? Ya nggak apa-apa kan, buat pengharumnya aja. Nanti kan step by step produknya dulu. Apalagi kan nanti ada yang bikinnya lebih ke mangkok, jadi duriannya bisa langsung yang besar. Satu apa itu namanya? Satu ponggol? Satu apa? Satu biji besar. Satu buah. Yang sekali kita makan itu kan, nah, itu boleh. Nanti kan kita kalau buat produk itu harus step by step dari yang standarnya dulu aja, habis itu nanti dinaikkan kok banyak peminatnya, pingin duriannya lebih banyak, boleh ditambahkan nanti yang versi upsize-nya, besarnya, mungkin dalam bentuk mangkok, terus nanti kamu bisa punya outletnya gitu ya. Sudah di-scan? Sudah. Di sini juga ada ya? Iya. Mau maju juga boleh kayak Isbatul. Sudah paling depan ada. LKPD-nya sudah lengkap? Sudah. Dicek kembali, jangan sampai ada nama anggota yang tertinggal. Ya, diileng-ileng temannya jumlahnya 5. Dipersiapkan juga yang presentasi. Nanti Bu Rosa cek 2 menit lagi deh. Nanti cek apakah sudah masuk semua apa belum. Kalau sudah masuk kita bisa langsung mulai presentasi. Urut aja ya. 1, 2, 3, 4 biar tidak bingung. Diskusi dulu. Nanti diperkenalkan nama anggota kelompoknya, jangan dirinya sendiri loh. Nomor fax. Sudah diupload? Sudah. Bu Rosa akan lihat bukti uploadnya. Sudah. 2 sama video. 2 sama video boleh. Ini 2 hasil karyanya. Ini sudah? Mana hasil uploadnya? Bu Rosa lihat dulu. Kalau ada yang kesulitan upload bisa Bu Rosa bantu nanti. Bantu doa. Yuk dibantu beneran. Sudah. Bagus. Ini sudah diupload?
Sudah? Mana lihat buktinya? Apakah sudah masuk Google Drive? Apa masuk di WA grup kelompok? Sudah? Mana? Yo. Hah? Ini sudah diisi? Sudah. Kelas-kelas, jangan lupa kelas. Nah, sudah Dwi? Sudah. Sudah. Boleh. Ini yang satu lagi? Sudah masuk semua? Sudah. Bentar. Kalau sudah, saatnya kita masuk di sesi presentasi. Dipersiapkan LKPD, terus produknya nanti akan berusaha tampilkan. Kalian bisa presentasikan di depan melalui hasil Google Drive kalian. Sudah masuk semua ya? Kalau sudah, nanti jangan lupa bawa pulpen karena ada kritik saran dari temanmu yang harus kalian tulis. Terus yang nanti sebagai pendengar dinilai presentasi teman-teman kalian. Mengerti? Kita mulai dari kelompok berapa? 1. Ini kelompok 1 punya 2 drive iklan. Bentar, berusaha cek dulu. Bu Rosa download dulu semua aja ya, biar nanti kalau ada kendala biar gampang. Tunggu dulu. Sudah Bu Rosa download, kita lihat hasilnya. Ini mau yang poster dulu apa video dulu? Poster dulu. Ini ya. Kelihatan tidak? Nah, nanti bisa yang salah satu jadi operatornya. Ini boleh maju ke depan terlebih dahulu. Ayo silahkan. Ini yang mau presentasi Mbak Isbatul atau Mbak Lina atau yang lain? Isbatul, boleh. Sini silahkan. Nanti kalau mau diturunkan ke bawah, ini di scroll aja ya. Bentar, berusaha tampilkan. Maju dulu aja, enggak apa-apa. Kelihatan tidak? Nah, nanti digeser-geser ya. Rosa akan coba aja, bisa enggak? Tidak bisa, nanti di scroll aja pakai mouse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Karina. Saya Awalina. Saya Lina Merina. Kami dari kelompok aku ingin mempresentasikan bersama kali tentang
bimbel privat bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan bantuan belajar lebih mendalam. Baik teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan pada ini, kami itu membuka jasa bimbel privat yang menawarkan tambahan bagi anak-anak sekolah yang ingin menambah ilmu lebih dalam lagi dan juga Maju Mbak Isbatul, maju. Maju sini, maju sini. Nah, dan juga dapat bermanfaat bagi para orang tua yang anak-anaknya itu kurang bisa memahami cara belajar secara mandiri. Jadi kita bisa membantu secara les privat. boleh dijelaskan isinya? Bisa enggak? Bu Rosa bantu. Ini Bu Rosa operator ini. Ini seperti ini. Di sini ada pilihan mapel tersendiri, yaitu ada seni budaya, bahasa Inggris, dan juga IPAS atau bisa disebut sebagai IPA dan IPS. Di sini Ini ya. kami menerapkan harga yang terjangkau, yaitu bisa membayar per bulannya harganya cuma Rp250.000 saja dengan diskon 50% bagi mereka yang mendaftarkan di 3 hari secara cepat dari yang lain. Untuk jadwal bimbelnya, kami buka setiap hari Selasa dan hari Rabu dengan pukul 16.00 sampai 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan telah dibuka pada tanggal 20 September 2025. Jadi, kalau kalian punya saudara atau teman sekeliling kalian yang ingin mendaftarkan bimbel les secara privat, kalian bisa mendaftarkan di Bimbel Ceria, pasti bisa. Ayo tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Kami baru buka ini yang beralamat di Jalan Kebun Dalem nomor 20 Kendal. Kalian bisa daftar di nomor telepon WhatsApp-nya 0838 3883 7198. Tujuan dari kami membuat membuka data bimbel atau les privat agar menambah wawasan untuk anak-anak sekolah di luar sekolah agar belajar lebih produktif dan aktif. Lagi? Baik, sebelumnya dari sini itu kami mencari inspirasi manfaatnya apa saja sih mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbel privat atau les belajar secara privat bersama kami, yaitu dengan belajar bersama kami kalian bisa searching berbagai mata pelajaran, entah itu dari SMP, SMA, SMK, kita bisa menambah. Sudah? Mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Kita buka sesi pertanyaan. Sudah nggak sabar sekali nih. Kelompok berapa? 2? Boleh? Mau tanya apa? Dari semua strategi pemasaran yang ada menurut kelompok Anda, manakah yang paling dalam memenangkan kepercayaan orang tua siswa untuk ikut bimbel les di kalian? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Sebentar. Apakah kelompok lain sudah mendengarnya? Apakah kelompok yang lainnya mendengar pertanyaannya kelompok 2? Mendengar?
Langsung dijawab? Boleh. Silakan Mbak Lina. Strategis yang paling penting adalah produk. Produk kita adalah jasa. Jadi yang paling penting adalah kualitas pengajarannya. Orang tua akan berinvestasi kepada bimbel kita jika pengajaran di bimbel kami bahwa pengajar di bimbingan bimbel kami berkompeten tanpa produk unggul, strategis pemasaran, price dan promotion tidak akan bertahan lama. Sudah? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Jangan lupa memberikan komentarnya kalian. Untuk kelompok 2, ada masukan terkait presentasi atau posternya kelompok 1? Boleh disampaikan, jangan malu-malu, jangan merasa, Bu saya takut nanti dimarahin. Enggak. Kita memberikan masukan untuk perbaikan. Ayo kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ada. Kelompok yang lain kalau sudah ada masukan boleh disampaikan? Apa? Boleh berdiri? Iklan sudah dicantumkan, sambil dicatat ya. Kita sudah dicantumkan apa yang diajarkan tapi kurang penjelasan. Mengapa kita harus memilih bimbel ini? Oh, berarti untuk ajakannya itu belum ada ya. Yang ajakan yang ayo daftar yang di bimbel kita itu mungkin sudah ada tapi kurang besar tulisannya ya. Terus kelompok lain boleh duduk, terima kasih. Silakan. Sabar ya. Untuk nomor yang tertulis itu untuk SD, SMP atau SMK? Mendengar kelompok 1? Tidak tertuliskan jenjang sekolah ya untuk mapel. Ya. Sudah dicatat. Terus kelompok 2 berdiri biar kelihatan. Diskon 50% tetapi harga masih 250 diganti menjadi 150.000 karena diskon 50%. Berarti harus ada penjelasan detail. Maksudnya seperti itu? Mungkin dikasih harganya tadi Mbak Isbatul sudah menyebutkan 250, ketika di harga diskon menjadi berapa? Seperti itu? Bisa diterima? Terima kasih, silakan ditutup. Bila ada masalah yang terlambat, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 2. Kelompok 1 jangan lupa memberikan masukan juga ya. Sudah siap? Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan promosi produk yang telah kami buat, yaitu sebelah jembatan Kedirimangi. Di sini perkenalkan, nama saya Novi Ainur Musadila. Nama saya Pasca Putri Kirana. Nama saya Safira Citaran Madani. Nama saya Nabila Mbak Putri. Sudah? Saatnya ditampilkan? Disimak baik-baik. Sudah seperti itu aja? Ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan, tanya jawab? Silakan.
Sudah dijelaskan belum tadi? Silahkan dijelaskan dulu. Gimana sudah? Ditampilkan lagi. Mulai diklik aja enggak apa-apa. Mau ditunjukkan posternya yang tengah? Seperti ini. Di sini kita akan memperjelaskan tentang produk kami yaitu produk berjelopot. Mulai dari harga 10.000 dan melalui WA atau IG kami yaitu produk berjelopot. Di sini kenapa kami membuat produk anak-anak sebelah berjelopot karena target pasarnya itu anak-anak pelajar dan masyarakat. Jadi banyak sekali anak-anak pelajar yang menyukai makanan pedas, apalagi yang berkuah. Maka dari itu kami membuat produk sebelah berjelopot ini dengan harga yang terjangkau agar target pasarnya bisa dicapai. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Kita buka sesi pertanyaan, ya. Satu pertanyaan boleh diberikan ke kelompok 2 yang ingin bertanya. Kelompok 3, silakan berdiri. Dari nama produk ini terlihat kontak WA sudah ide untuk pemesanan. Menurut kelompok kalian, apakah ini adalah metode promosi dan tempat yang efektif untuk produk sebelah atau ada cara lain yang tepat untuk menarik pembeli? Untuk nomor WA dan lokasi, apakah termasuk sebuah promosi utama kalian atau ada cara promosi yang lain? Menurut kami, WA dan IG sudah efektif karena memudahkan membeli pesan antar atau pre-order. Tapi untuk menarik pembeli baru, kami juga nantinya akan coba promosi lewat untuk bisa mengambil MBG di tempat pengambilan MBG. Sekali lagi untuk yang mewakili kelas masing-masing Nanti ya. pengambilan MBG, dimohon untuk segera mengambil MBG di tempat pengambilan MBG. Terima kasih. Boleh dilanjut? Menurut kami, WA dan IG sudah efektif karena memudahkan pembeli untuk pesan antar atau pre-order. Tapi untuk menarik pembeli baru, kami juga nantinya akan coba promosi lewat endorsement, food blogger lokal atau membuat konten review sebelah kami di TikTok dan Reel IG. Kami lebih menarik perhatian dan membuat orang penasaran mencoba sebelah kami. Sudah bisa diterima? Langsung berikan masukan lagi? Ada masukan? Boleh? Dicatat baik-baik. Bawa pulpen? Hanya sebelumnya tidak dijelaskan bahwa hanya harga cuma dapat kerupuk saja tanpa topping atau sudah termasuk topping. Oh, 10K-nya tidak dijelaskan. Apakah sudah termasuk topping atau hanya dapat kerupuknya saja? Ya. Terus kelompok berikutnya berdiri boleh? Tidak mencantumkan tingkat kepedesan atau levelnya. Oh, karena hot jolotot itu ya, dia tidak menampilkan level kepedasannya. Kelompok 4, Tunjukkan area layanan delivery. Jika ada lokasi fisik, alamat kedai harus dicantumkan. oh iya, kurang ya berarti ya. Untuk lokasinya kurang lengkap, nanti bisa diperbaiki lagi. Sudah cukup? Kalau tidak ada boleh ditutup kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3.
Kelihatan? Boleh, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan program program berangkat sampai Ibu Siti. Boleh dijelaskan harganya, targetnya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Oleh Terus. Saya di Dan saya Putri Ramandani. Kita memiliki produk bisa menilai karena bisa menilai saat ini makanan kekinian yang banyak disukai orang dan rasanya juga unik, perpaduan antara dimsum dan saus ini. Bahan-bahannya juga mudah didapat dan juga tadi jualnya bisa ada kasarnya seperti pelajar, mahasiswa, atau anak muda yang berusia 15 tahun. Oke, terus harganya? Sampai kami harga 15.000. Terus ada lokasinya? Lokasinya di alun-alun Kendal. Di alun-alun Kendal. Terus? Siapa yang ingin melihat promo bisa melihat videonya itu juga bisa menilai. Sudah? Ada lagi? Sudah? Buka sesi pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kamu? Iklan bisa menilai ini dijual di alun-alun Kendal dan menggunakan media sosial Instagram. Bagaimana cara tim kalian memanfaatkan lokasi fisik dan media sosial secara bersamaan untuk produk ini viral atau lebih dikenal? Kami akan menggabungkan keduanya untuk membuat promo khusus alun-alun yang cuma bisa dilihat melalui Instagram kami. Misalnya promo bayuan kupon terbatas. Jadi kalau kalian melihat Instagram kami, kalian bisa datang ke alun-alun untuk membeli. Sebaliknya, jika mereka sedang berada di alun-alun, kami akan mengajak mereka untuk memfollow Instagram kami agar dapat melihat dulu lengkap atau promo berikutnya supaya menjadi pelanggan setia. Berarti dimanfaatkan keduanya ya Mbak Dela. Kalau datang, follow, nanti akan dapat promonya. Seperti itu ya. Ada lagi? Tidak ada? Silakan diberikan masukan, kritik, saran terkait posternya dari kelompok 1. Boleh berdiri sambil dicatat Mbak Lintang. Tidak dituliskan harga 15.000 itu dapat berapa. Lebih jelas ya berarti. Yang kelompok 2? Jam buka sama lokasi yang detailnya. Terus kelompok ini masukannya apa? Boleh berdiri? Menetapkan batasan waktu atau jumlah untuk promo 15K. Contoh, promosi 15K berlaku untuk 10 pembeli pertama setiap hari. Boleh. Diterima masukannya? Terima. Sudah selesai, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Gantian kelompok terakhir. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 4, saya Jalero. Saya Paula. Saya Putri. Kami di sini akan mempresentasikan promosi produk kami yaitu Estella Creamy. Berikut adalah proses kami. Kami memiliki tiga varian rasa, yaitu yang pertama Estella original dengan harga 10.000. Yang kedua Estella Extreme dengan harga 15.000. Dan yang ketiga Estella Durian dengan harga 18.000. Kenapa sih kita memilih produk Estella? Karena rasanya yang unik dan menyegarkan serta potensi keunggulan yang menarik dan banyak peminatnya. Target pasar kita yaitu pelajar dan semua masyarakat. Kami membawakan di taman pertama ini yang destinasi dari kami. Sesi tanya jawab. Boleh kelompok 1 berdiri. Lokasinya di Taman Kota Weleri. Mengapa lokasi ini dipilih dan menurut kalian, apakah ini adalah tempat yang strategis untuk menjual minuman dingin seperti Estella, terutama dalam promosi kepada target pasar yang tepat? Kenapa kita memilih tempat di Taman Kota Weleri? Karena tempat tersebut selalu ramai saat saya atau aktivitas. Tempat tersebut juga sangat strategis karena banyak orang lagi makan, olahraga atau jalan-jalan. Dan mereka juga pasti membutuhkan minuman segar seperti Estella. Ini juga dapat menjadi promosi dari produk kita dan juga dapat promosi dari mulut-mulut kalau mereka menyukainya. Sudah bisa diterima jawabannya? Sudah. Kan dia memilih alon-alon karena banyak dilalui orang ya. Banyak yang santai-santai bisa minum es dingin. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Masukan, kritikan boleh disampaikan secara berurutan. Kelompok 1. Ditambah. Sabar. Ditambahkan. Kenapa? Baik, sebelumnya ditambahkan ajakan yang kuat seperti ini kan harimu, pesan sekarang juga. Oh, tambahan tagline ya. Boleh diterima kelompok 4? Boleh, lebih aktif lagi ya promosinya. Terus kelompok 2? Dikomentari terkait Estella Creamy-nya tidak disebutkan bahan utamanya. Diterima? Nah, kelompok terakhir? Nomor 2 digantikan tidak melihat nomor Indonesia. Oh iya, coba kita lihat apakah benar. Mengeditnya tidak sesuai ya. Oh iya, ini harusnya nomor Indonesia ya. Ini plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti harusnya apa? 089 atau plus 62. Bisa diterima ya? Manusia, lalai, tidak apa-apa. Sudah cukup? Boleh ditutup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat-sangat baik ya. Untuk masukannya kalian aktif, terus temannya presentasi kalian memperhatikan dengan baik, materi ini juga tersampaikan dengan baik. Bu Rosa anggap bahwa proses strategi pemasaran ini sudah sampai di kalian, tinggal nanti kalian terapkan di kehidupan nyata kalian ketika kalian sudah menjadi pengusaha, betul. Terus untuk ini, karena kita sudah selesai, sebelum di penghujung materi, di sini Bu Rosa akan memberikan suatu
kesimpulan dan refleksi pembelajaran di hari ini. Ini ada lembar refleksi, silahkan kalian isi. Bagaimana sih kamu merasakan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tidak, sangat menyenangkan. Tertarik untuk jualan? Iya. Omsetnya banyak ya? Ini 5. Silahkan diisi dulu, nanti dikumpulkan bersama LKPD kalian, terus kita simpulkan secara bersama-sama. Nama diisi, langsung aja sini enggak apa-apa. Pengisian refleksi butuh waktu berapa lama? 2 menit cukup ya? Cukup lah, kan cuman mencentang-centang saja. Nggak usah buru-buru, berusaha tunggu, aman. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Masih fokus, boleh? Apa pelajarannya ditambah lagi? Identitasnya jangan lupa diisi. Gimana kamu belajar hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Jiwa-jiwa promosinya apalagi Mbak Isbatul ya. Sesuai dengan pendapatmu, jangan mencontek, kan kamu sendiri yang belajar hari ini, ayo. Rina sudah selesai? Kelompok 3 serius sekali ini. Kenapa Bu Nadia? Menyenangkan untuk membuat seblak? Menyenangkan, harus. Mana Mbak Putri? Kelasnya namanya jangan lupa diisi.
Boleh dikumpulkan? Jangan buru-buru. LKPD-nya sudah? Terima kasih. Sudah? Boleh, sini LKPD, sini lembar refleksi. Ini sudah? Belum? Ini sudah? Berusaha ambil ya. Sudah? Mbak sini, dibalik. Sabar Mbak Putri. Ini sudah? LKPD sudah? Sudah? Sini, berusaha ambil dulu boleh? Dela sudah? Ada yang bingung? Enggak apa-apa. Sudah ini? LKPD sudah semua, 1, 2, 3, 4. Tinggal lembar refleksi. Sudah selesai waktunya, boleh dikumpulkan. Ini sudah yang 3. Tidak apa-apa Mbak Dola, santai Mbak Dola. Nah, sudah ada mau bikin estelernya ini, sudah dirembuk-rembuk. Sudah diisi semua, terima kasih. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bu Rosa lihat tadi kalian bersemangat sekali dan banyak yang mencentang ya. Berarti kalian sudah apa? Sudah ya? Sudah paham, betul. Sudah. Karena tadi Bu Rosa sudah lihat caramu berpresentasi, kemudian caramu menyampaikan pendapat, caramu menerima masukan, dan caramu untuk menggunakan aplikasi digital terkait promosi dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus sekali. Bu Rosa beri apresiasi ke kalian. Jempol banyak dan bintang 5, bukan bintang kejora lagi. Terus di sini kita akan menyimpulkan setelah dari pertemuan 1, 2, 3 ini kita sudah sangat panjang sekali mempelajari dasar-dasar strategi pemasaran. 4P. 4P kita cicil dari 22 sampai selesai hari ini. Nah, inilah kesimpulannya. Kenapa kamu belajar pemasaran? Pemasaran itu bukan hanya sebuah iklan yang harus mempromosikan produkmu saja, tapi pemasaran adalah mengenali masalah pelanggan, dia butuh apa, dia kepingin apa, dia maunya bagaimana, kita harus turuti, kemudian kita menciptakan produknya, itu juga menjadi sebuah solusi untuk kita, jadi bikin produk esteller, seblak, dan dimsum, terus jasa Bimbeles ini tidak hanya cuma begitu saja, tapi ada solusi tambahan dan lain sebagainya. Terus kita menyediakan di tempat yang mudah dijangkau, dan mengkomunikasikannya dengan cara yang menarik. Sampai sini sudah paham? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran atau yang kita sebut biasanya sumatif akhir. Kalian akan melaksanakan tes. Nah, materi inilah yang nanti akan kalian kerjakan. Ya, jadi Bu Rosa berharap kalian tetap belajar, jangan leha-leha, jangan mager-mager, jangan bucin, tetap harus belajar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Arigato. Yeay.